Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelas 10 bab 9 yaitu mengenai menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian al-kulliyatu al-khamsah. Kata al-kulliyatu al-khamsah terdiri dari dua kata yaitu al-kulliyatu dan al-khamsah. Al-kulliyatu artinya prinsip dasar sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi, al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kulliyatu al-khamsah sering disebut dengan maqasid al-khamsah yaitu 5 tujuan dan al-daruriyat al-khamsah 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan yaitu al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Urutan al-kulliyatu al-khamsah. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa urutan al-kulliyatu al-khamsah adalah yang pertama al-din agama, yang kedua an-nafs jiwa, yang ketiga al-aqal akal, yang keempat al-nasl keturunan, dan yang kelima al-mal harta. Urutan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali inilah yang paling banyak disepakati oleh mayoritas ulama fikih dan usul fikih. Cara kerja al-kulliyatu al-khamsah. Menjaga agama, al-din, harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya. Menjaga jiwa, al-nafas, harus lebih diutamakan daripada akal, al-aqal, dan keturunan, an-nasl, demikian seterusnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menjaga agama atau hifzul al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Alur logika mengapa hifzul al-din lebih diutamakan daripada lainnya adalah sebagai berikut. Untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk ke neraka. Padahal, kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Yang kedua, menjaga jiwa, hifzu an-nafas. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min adli zalika katabna ala bani Israila annahu ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa in kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamursifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah dibunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Islam melindungi hak hidup manusia bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Seorang ibu hamil yang meninggalkan dunia sementara bayi masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan berlakukannya hukum kisos terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lain. Termasuk dari menjaga jiwa, al-nafas adalah merawat kesehatan badan dan ruhani manusia, sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik.
Yang ketiga, menjaga akal atau hifzu al-aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Memerintah agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan, supaya akal tersebut terjaga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala sesuatu yang dapat melelahkan dan merusak akal pikiran. Hifzu al-akal juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama, sekaligus menghindari perbuatan yang merusak akal, misalnya meminum khamar, menonton tayangan yang berbau maksiat, atau tayangan lain yang dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar, sehat, dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifzu al-nasl. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan Nabi Muhammad SAW. Memerintahkan untuk menikah sebagaimana dalam sebuah hadis, yang artinya, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya." H.R. Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang berasal dari keturunan agar mereka saling mengenal. Perhatikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi aqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49-13. Yang kelima, menjaga harta atau hifzu al-mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah, yang artinya karunia Allah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di samping memperhatikan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, ataupun tindakan tercela lainnya. Selanjutnya, cara menjaga al-kulliyatu al-khamsah. Cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan uraian contoh berikut. Yang pertama, menjaga agama. Min nahiyati al-wujudnya, sholat dan zakat. Min nahiyati al-adamnya, hukuman bagi orang murtad. Yang kedua, menjaga jiwa. Min nahiyati al-wujudnya, minum dan makan. Min nahiyati al-adamnya, hukuman kisos dan diat. Yang ketiga, menjaga akal.
Min nahiyati al-wujudnya mencari ilmu dan belajar. Min nahiyati al-adamnya hukuman bagi peminum khamar. Yang keempat, menjaga keturunan. Min nahiyati al-wujudnya nikah. Min nahiyati al-adamnya hukuman bagi pelaku zina. Yang kelima, menjaga harta. Min nahiyati al-wujudnya jual beli, mencari rezeki. Min nahiyati al-adamnya riba, hukuman bagi pencuri. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.